Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzi Dampaska dengan NIM 621141419015. Nah, kali ini saya akan mempresentasikan hasil tugas mengenai tenis lapangan, yaitu tentang sejarah tenis bagaimana, terus peralatan dan perlengkapan tenis apa saja yang dibutuhkan, dan semua hal yang mengenai tentang tenis lapangan akan saya presentasikan di sini sebagai awal atau dasar dari mata kuliah tenis. Nah, sejarah tenis. Beberapa pendapat meyakini bahwa Mesir, Yunani, dan Romawi kuno telah memainkan satu permainan yang menyebutkan cikal bakal adanya tenis lapangan tersebut. Beberapa kata bahasa Arab dinyatakan sebagai bukti. Teori tersebut menyatakan bahwa kata tenis berasal dari nama sebuah kota di Mesir, yaitu yang bernama Tinis. Nah, Tinis itu nyerempet istilahnya. Dan dari kata raket yang dikembangkan dari kata bahasa Arab untuk telapak tangan, yaitu rakat. Jadi nyerempet antara raket dan rakat dalam bahasa Arab. Selanjutnya, yaitu sebagian besar sejarawan meyakini asal mula tenis adalah permainan kuno yang dimainkan di bagian utara Prancis pada abad ke-12. Permainan jeu de paume atau permainan telapak tangan kemudian berkembang menjadi tenis dan mulai digunakan raket pada abad ke-16. Nah, jadi mulai digunakan raket itu sejak abad ke-16. Nah, ini tentang permainan tenis modern. Nah, asal mulanya yaitu permainan tenis modern berasal dari Birmingham di Inggris ya. Nah, pada akhir abad ke-1900-an atau abad ke-19-an. Dikenal juga sebagai tenis lapangan rumput karena pada saat itu bermainnya di atas lapangan yang beralaskan rumput. Nah, ada perubahan sedikit peraturan sejak 1908 sampai 1961, yaitu tentang melakukan servis dan meletakkan salah satu kakinya, yaitu menempel dia di lapangannya ya. Jadi nggak dua-duanya mengangkat, yaitu salah satu kakinya itu tetap ada di lapangan, tetap menempel di lapangan. Nah, tenis tersebut hingga pada tahun 1877 mengganti namanya menjadi All England Croquet and Lawn Tennis Club. Sejarah ini berlanjut ketika lokasi klub yang bertempat di Wimbledon terjadi kenaikan sewa tanah yang mengharuskan klub untuk mendapatkan dana lebih dari biasanya. Nah, ini mengapa Wimbledon itu sangat terkenal dan sangat bergengsi. Gelarnya karena sudah ada sejak tahun 1877. Nah, oleh karena itu, klub mengadakan turnamen tenis pertama di Wimbledon dengan membentuk sebuah panitia untuk mengadakan pertandingan dan membuat peraturan yang baku dalam permainan ini. Turnamen tersebut diikuti oleh 20 peserta dengan sekitar 200 penonton. Dan ini merupakan cikal bakal turnamen tenis Wimbledon yang merupakan salah satu turnamen Grand Slam tenis bergengsi di dunia. Nah, raket bersenar itu diperkenalkan pertama kali pada abad ke-15 oleh Antonio da Scalo, seorang pastor berbangsa Italia, yang menulis aturan umum bagi semua permainan yang menggunakan bola, termasuk tenis. Majalah Inggris Sporting Magazine menamakan permainan ini sebagai tenis lapangan atau lawn tennis dalam buku box Game and Sport yang diterbitkan tahun 1807. Nah, ini ada 4 kejuaraan tenis terkemuka di dunia yang istilahnya paling bergengsi di dunia. Yang pertama ada Australia terbuka di lapangan keras karena alas dari lapangannya yaitu biasanya menggunakan seperti semen gitu, ntar dilapisin oleh bahan-bahan yang lainnya. Yang kedua yaitu Perancis terbuka di lapangan yang beralaskan tanah liat. Biasanya kalau kita lihat di TV kan itu seperti kayak tanah gitu, jadi ada debu-debunya gitu. Nah, yang ketiga itu tenis Wimbledon di lapangan rumput ya, di Birmingham tersebut di Inggris. Yang selanjutnya yaitu
AS terbuka. Di lapangannya keras seperti di Australia. Nah, selanjutnya itu peralatan dan perlengkapan tenis. Yang pertama itu ada raket tenis. Nah, raket tenis ini bentuknya seperti raket badminton tapi lebih besar lagi. Dan biasanya Yonex yang mendominasi merek dari raket tenis ini. Nah, yang selanjutnya itu peralatannya ada net tenis. Nah, kalau nggak ada net tenisnya kan agak susah itu mainnya. Nah, jadi harus ada net tenis supaya kamu bisa melakukan suatu pertandingan tenis. Selanjutnya itu peralatan yaitu bola tenis. Nah, diameter bolanya itu lingkarannya itu yaitu 5,44 mm sampai 68,58 mm dan beratnya itu biasanya 56 gram sampai 59,4 gram. Kalau paling mudah itu dipantulkan aja dari jarak 2,5 meter. Kalau dia mantul ke bawah balik lagi ke atas setinggi pinggang, nah itu berarti bolanya sudah bagus memenuhi standar. Nah, itu lapangan tenis. Ada garis dasar, ada daerah sisi, ada garis tengah, tiang, ada netnya, area servis kanan, area servis kiri, garis servis, garis pinggir ganda, garis pinggir single. Nah, itu ukuran-ukuran dari lapangan tenis. Panjangnya itu 23,77 meter dan lebarnya 10,97 meter. Nah, bagian area servis itu kotak itu bagiannya 6,4 meter dan bagian garis pinggir single. Nah, ini papan skor tenisnya nih. Nah, jadi di dalam tenis itu biasanya dimainkan 3 sampai 5 set. Kalau tunggal biasanya 3 set. Nah, kalau ganda biasanya mainnya 5 set. Di dalam satu set itu terdapat 6 game. Nah, di dalam setiap gamenya itu terdapat beberapa poin kecil. Ketika berhasil mendapatkan poin biasanya 15, terus nambah lagi jadi 30, terus jadi 40 gitu. Nah, teknik dasar bermain tenis itu ada jenis pukulannya. Dalam servisnya itu slice service namanya. Yang kedua American twist, yang ketiga flat serve atau cannonball. Nah, teknik dasar bermain tenis yang itu ada teknik grip atau teknik memegang raket tenisnya itu. Yang pertama ada one hand, backhand dan forehand dengan satu tangan dan two hand. Backhand atau forehand dengan dua tangan. Nah, grip pegangan raket berada di ujung gagang raket. Jadi agak beda dengan raket pada bulu tangkis. Kalau bulu tangkis itu biasanya gripnya agak ke tengah. Tapi kalau pada tenis itu gripnya itu agak ke bawah karena dia lebih banyak memainkan peran dari swingnya bahu kita dan badan kita. Kalau raket bulu tangkis itu kan lebih banyak pada ke pergelangan tangan. Nah, aplikasi pegangan gripnya itu ada 4 macam ketika melakukan pukulan, yaitu forehand continental grip, forehand eastern grip, forehand semi-eastern grip, dan forehand western grip. Nah, peraturan dalam bola tenis, dalam permainan tenis. Yang pertama yaitu memilih lapangan bola dengan undi koin. Itu dilakukan oleh wasit atau kalau di tenis itu umpire, yaitu wasit. Awal pertandingan pemain selalu berada di sebelah kanan lapangan masing-masing. Ya, hampir sama seperti pada badminton. Nah, pemain yang melakukan servis pertama, anggap saja pemain A harus berada di belakang garis baseline. Ketika melakukan servis, servis diarahkan secara diagonal ke lapangan pemain penerima bola. Jadi menyilang dia, diagonal posisinya. Nah, bola itu sebelum sampai ke lawannya, nah bola itu harus terlebih dulu memantul di lapangan lawannya. Tapi saat
permainan ganda, rekan penerima bola tidak boleh menyentuh bola servis sebelum dipukul penerima B. Nah, pemain akan kehilangan poin apabila bola yang dipukul keluar dari garis atau dari lapangan permainan. Nah, memukul bola 2 kali, yaitu hanya boleh melakukannya sebanyak 1 kali. Nah, ini memukul bola sebelum melewati net biasanya dianggap pelanggaran. Nah, ini yang tadi saya jelaskan, yaitu pada umumnya untuk pertandingan internasional akan memainkan 3 set. Walaupun terkadang dalam permainan ganda atau tunggal putra memainkan 5 set. Dalam permainan 3 set, pemain atau tim yang meraih kemenangan 2 set terlebih dahulu akan menjadi pemenang. Saat mencetak poin, pemain tidak langsung mendapat 1 game. 1 game didapat setelah mencetak beberapa poin terlebih dahulu, dinamakan poin kecil. Nah, poin kecilnya skor yang tadi 15, 30, dan 40. Nah, ini poin kecil dimulai dengan angka 0. Jika pemain mencetak poin, maka skor akan 15, terus akan jadi 30, terus jadi 40. Nah, DOC dilakukan ketika skornya 40-40. Nah, selama satu pertandingan, pemain harus memenangkan 6 game. Yaitu selama satu match atau selama satu set, pemenang harus memenangkan 6 game. Dan akan dianggap memenangkan pertandingan apabila skor 6-0. Jika skornya sama kuat 6-6, maka diadakan game yang ketujuh dan dilakukan poin kecil atau tie break menggunakan skor kecil. Nah, sekian dari saya. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Silahkan, jika ada yang ingin bertanya, silahkan tanyakan di kolom komentar. Terima kasih, saya Wakali Akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.